Ayo lawan aku. Kalau kamu bisa mengalahkan aku akan minta maaf padamu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang gadis datang setiap pagi ke sebuah gedung latihan dan pulang saat malam. Bukan untuk berlatih. Bukan untuk bertanding. Ia hanya membersihkan lantai yang sangat luas itu. Sendirian. Dalam diam. Sementara itu, seorang ahli taekwondo yang dipuja banyak orang, membawa kesombongan ke tempat yang sama. Tak ada yang menyangka, dari lantai yang sering ia injak tanpa peduli, akan lahir sebuah pelajaran yang mengubah segalanya. Dan ketika tantangan itu diucapkan, tak satu pun dari mereka siap menerima akibatnya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa dingin yang menyelinap hingga ke tulang. Di sisi bangunan latihan taekwondo yang besar dan kokoh, sebuah pintu kecil terbuka perlahan. Engselnya berderit pelan, seolah tidak ingin mengganggu keheningan yang sudah lama menetap. Seorang gadis masuk dengan langkah hati-hati. Di tangannya ada ember plastik, alat pel, dan kain lap yang sudah terlihat sering dipakai. Rambutnya diikat sederhana. Seragam kerjanya hanya kaos kusam yang biasa dia pakai sehari-hari. Warnanya tidak lagi cerah. Wajahnya terlihat letih. Namun matanya tetap waspada. Ia menutup pintu kembali, memastikan terkunci. Lampu utama gedung sudah mati. Hanya beberapa lampu lorong yang menyala redup. Cukup untuk memperlihatkan luas ruangan di depannya. Ini merupakan pekerjaannya. Menyapu, mengepel, mengelap kaca. Gedung latihan itu sangat besar. Lantai terbentang luas tanpa sekat. Langit-langitnya tinggi, membuat suara langkah kecil pun menggema. Gadis itu berhenti sejenak, menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada murid. Tidak ada pelatih. Tidak ada suara selain napasnya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Kain pel menyentuh lantai. Dingin. Ia memulai dari sudut paling jauh, menyusuri lorong demi lorong. Setiap gerakan dilakukan dengan teliti. Ia tahu, besok pagi lantai ini harus benar-benar bersih sebelum aktivitas dimulai. Tidak boleh ada bekas sepatu. Tidak boleh ada noda kecil sekalipun. Tangannya sudah terasa pegal sejak siang. Bahunya terasa berat. Kakinya nyeri. Namun ia tetap melangkah. Tidak ada pilihan lain. Pekerjaan ini dibayar murah. Terlalu murah. Sampai tak ada orang lain yang mau melakukannya. Itulah sebabnya Putri bekerja sendirian. Setiap pagi sebelum aktivitas dimulai. Dan setiap malam setelah semua orang pulang. Di jam-jam yang sepi. Di waktu yang tak diinginkan siapapun. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berdiri di restoran, melayani pelanggan tanpa henti. Mengangkat piring. Mengelap meja. Berjalan mondar-mandir hingga telapak kakinya terasa panas. Ia baru saja selesai dari sana, berganti pakaian seadanya, lalu datang ke gedung ini. Harinya selalu seperti itu. Pagi di sini, siang hingga petang di restoran. Malam kembali ke sini lagi. Ia melirik jam kecil di pergelangan tangannya. Sudah lewat malam. Gedung ini semakin sunyi. Ia menegakkan punggung, lalu kembali mengepel. Di kejauhan, melalui kaca depan gedung, tampak pos kecil satpam. Lampunya menyala. Bayangan seorang pria duduk di dalamnya terlihat samar. Itu satu-satunya tanda bahwa masih ada manusia lain di sekitar tempat ini. Sedikit lagi, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Sudah menjadi kebiasaan. Jika tidak, keheningan ini akan terasa terlalu berat.
Gadis itu bekerja sendirian. Selalu sendirian. Tidak pernah ada rekan. Tidak pernah ada yang datang membantu. Pagi hari sebelum semua orang datang, dan malam hari setelah semua orang pulang. Tidak ada yang melihatnya bekerja. Tidak ada yang tahu betapa panjang harinya. Setiap kali gedung ini kembali ramai di pagi hari, lantainya sudah bersih, lorongnya rapi, kaca-kacanya bening, dan tidak ada satupun yang bertanya, siapa yang melakukannya. Dan orang itu adalah Putri. Putri menaruh ember di sudut ruangan, lalu berdiri sejenak, tangannya menekan pinggang. Ia memejamkan mata sebentar, mengatur napas. Tubuhnya benar-benar kelelahan. Namun ia tahu, pekerjaannya belum selesai. Setelah lantai utama, ia masuk ke ruang ganti, mengelap bangku, membersihkan sudut-sudut kecil, mengangkat matras yang sedikit bergeser, lalu menatanya kembali. Semua dilakukan perlahan, dengan tenaga yang tersisa. Setelah semua usahanya yang besar, akhirnya selesai. Putri mencuci tangannya di wastafel kecil. Air dingin mengalir di jari-jarinya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin buram. Mata itu terlihat lelah. Kulitnya sedikit pucat. Namun ada keteguhan yang tidak hilang. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan keluar gedung. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang lebih terasa. Ia mengunci pintu, memastikan benar-benar terkunci, lalu melangkah pergi. Tidak ada kendaraan. Tidak ada yang menunggu. Ia selalu pulang berjalan kaki. Langkah Putri menyusuri jalanan sempit yang sudah ia hafal di luar kepala. Lampu-lampu rumah warga menyala redup. Suara televisi terdengar samar dari balik dinding. Dunia terasa berjalan tanpa peduli pada lelahnya. Di tengah langkah itu, pikirannya kembali melayang. Dulu, hidupnya jauh lebih berat. Putri bekerja di hampir 3 tempat berbeda. Ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jaraknya pun jauh. Kadang ia harus berlari agar tidak terlambat. Kadang ia pulang dengan kaki gemetar. Sekarang, ia bersyukur. Hanya 2 tempat kerja. Dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sederhananya. Apalagi banyak orang-orang baik yang dia temui di restoran. Contohnya saja, satu pria. "Kamu capek sekali hari ini," katanya sore tadi. Dia adalah sosok manajer di restoran tempat Putri bekerja. Putri tersenyum kecil. "Kalau sudah terlalu lelah, bilang saja," ucap pria itu lembut. Putri tahu sikap itu sama untuk setiap anak buahnya. Itu sebabnya. Putri sangat bersyukur tentang itu. Namun pikirannya kembali melayang. Semua pekerjaan berat ini ia lakukan sejak satu hari yang tidak pernah ia lupakan. Hari di mana ayahnya pergi. Hari yang selalu teringat jelas. Putri jarang menangis. Namun setiap kali pikirannya melayang pada sosok itu, dadanya terasa sesak. Ayah yang dulu selalu menunggu di depan rumah. Ayah yang dulu mengajarinya berdiri tegak. Dan ayah yang meninggalkannya sendirian di dunia penuh kebohongan ini. Langkah Putri melambat. Dadanya terasa sesak. Ia berhenti sebentar. Menunduk. Air mata jatuh perlahan. Ia segera mengusapnya. Seolah takut ada yang melihat. "Ayah," bisiknya lirih. Ia merindukan sosok itu. Sejak hari itu, Putri bekerja tanpa henti. Bukan untuk bermimpi. Hanya untuk bertahan. Rumah dan harta ayahnya dulu telah disita tanpa meninggalkan sepeser pun untuk Putri. Bayangan itu membuat perjalanan panjang terasa lebih cepat. Sesampainya di rumah, Putri tidak langsung tidur. Masih ada pekerjaan rumah yang harus dia sentuh. Ia menyalakan lampu kecil. Membersihkan lantai. Menata barang-barang seadanya. Segalanya dilakukan pelan. Baru setelah itu, tubuhnya ambruk di atas kasur tipis. Tidurnya sangat pulas. Setiap malam, seolah seluruh kelelahan menumpuk dan akhirnya runtuh bersamaan. Karena hari berikutnya akan berjalan sama. Dan Putri sudah terbiasa dengan itu. Sementara itu, di tempat lain, malam justru dipenuhi amarah. Di sebuah ruangan latihan luas, seorang pria berdiri di depan samsak besar. Tubuhnya tinggi dan terlatih. Otot-ototnya menegang setiap kali tinjunya menghantam permukaan keras di depannya.
Pakaian latihannya basah oleh keringat. Rambutnya menempel di dahi. Nafasnya berat. Sabuk hitam melingkar di pinggangnya. Kontras dengan lantai terang di bawah kakinya. Suara pukulan menggema di seluruh ruangan. Tinju itu menghantam samsak keras. Duk! Ia menendang. Brak! Samsak berayun kuat. Namun pria itu tidak berhenti. Keringat mengalir deras. Nafasnya semakin ngos-ngosan. Namun ia tetap memukul. Tetap menendang. 1 tendangan. 2 tendangan. 3 pukulan berturut-turut. Kau pikir aku salah, katanya keras. Suaranya menggema di ruangan kosong. Ia masih ingat sorot mata ayahnya. Dingin. Kecewa. Suara itu kembali terngiang di kepalanya. Kata-kata ayahnya. Nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bayangan wajah ayahnya muncul di kepalanya. Tatapan dingin itu. Kata-kata tegas itu. Kamu akan menjadi pelatih di tempat latihan yang ayah pilih. Pria itu tertawa pendek, penuh ejekan. Tempat latihan kampung, katanya sambil memukul lagi. Kau menyuruhku ke tempat kecil. Amarahnya seperti tak punya tempat keluar. Pikirannya kembali pada pertandingan yang baru saja berlalu. Bukan kekalahan itu yang membuatnya marah. Bukan hasilnya. Melainkan harga dirinya yang tercabik. Karena harga dirinya jatuh dan diinjak-injak. Di pertandingan itu, ia terlalu sombong. Bahkan setelah kalah, kesombongannya belum juga runtuh. Ia masih mencoba menyerang lawannya di luar matras. Di belakang panggung. Hingga banyak orang menahannya. Tinju kembali menghantam samsak. Kau selalu mengatur hidupku, gumamnya. Selalu. Nafasnya mulai tersendat. Kakinya gemetar. Namun ia tetap memaksa tubuhnya bergerak. Tendangan terakhir dilepaskan dengan sisa tenaga. Akhirnya ia berhenti. Kepalanya menunduk. Keringat menetes ke lantai. Ruangan itu kembali sunyi. Dan di dalam sunyi itu, amarahnya masih belum menemukan jalan keluar. Malam terus berjalan. Dan di 2 tempat berbeda. 2 kehidupan bergerak tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan satu pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu matahari sudah cukup tinggi. Jam di dashboard mobil menunjukkan hampir pukul 10. Jalanan mulai ramai. Namun belum sepenuhnya padat. Di dalam mobil berwarna gelap, seorang pria duduk santai di balik kemudi. Kacamata hitam menutupi matanya. Musik mengalun pelan dari speaker. Iramanya ringan. Bertolak belakang dengan wajahnya yang masih menyimpan kesal. Ya, pria ini adalah pria yang sama yang kemarin malam melampiaskan amarahnya dengan samsak. Ia menyetir dengan 1 tangan. Tangan lainnya bergerak mengikuti lagu. Sesekali bibirnya ikut bersenandung pelan. Seolah mencoba menikmati perjalanan ini meski hatinya sebenarnya enggan. Kalau bukan karena perintah, aku tidak akan pergi, gumamnya lirih. Ia melirik ke kaca spion. Jalan di belakangnya lancar. Mobil melaju stabil. Beberapa kendaraan lain berjalan sejajar. Ia merasa tenang. Setidaknya untuk sementara. Pikirannya kembali pada ucapan ayahnya semalam. Kalimat itu seperti menempel. Tidak mau pergi. Meski ia mencoba mengabaikannya dengan musik, kata-kata itu tetap muncul di sela-sela pikirannya. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya pelan. Apa masih jauh lagi? Katanya pada diri sendiri. Tatapannya beralih ke ponsel yang terletak di samping, hanya untuk melihat jam dan peta. Pandangannya teralihkan. Tidak lama. Hanya beberapa detik. 5 detik yang terasa sepele. 5 detik yang tidak ia anggap berbahaya. Namun saat matanya kembali terangkat ke arah depan, napasnya tertahan seketika. Tubuhnya menegang. Di depannya, terlalu dekat, ada sesuatu yang melintas. Bukan bayangan. Bukan imajinasi. Entah. Jarak itu terlalu pendek. Otaknya belum sempat berpikir. Refleks tubuhnya bergerak lebih cepat dari kesadaran. Kaki kanannya menghantam pedal rem sekuat tenaga. Skret! Suara gesekan ban dengan aspal pecah memekakan telinga. Getaran keras terasa menjalar dari lantai mobil ke seluruh tubuhnya. Sabuk pengaman menahan dadanya dengan hentakan tiba-tiba. Kepalanya terdorong sedikit ke depan.
lalu tertarik kembali. Mobil berhenti mendadak. Detik berikutnya terasa kacau. Klakson dari belakang bersahutan. Suara rem kendaraan lain ikut terdengar. Ada teriakan samar dari kejauhan. Jantungnya berdetak kencang, menghantam dada seperti ingin keluar. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Gila, gumamnya lirih. Napasnya memburu. Jantung pria itu berdetak kencang. Kurang ajar, bentaknya sambil membuka pintu mobil. Ia turun dengan langkah cepat. Napasnya masih berat karena kaget. Di sana, tepat beberapa langkah dari bumper mobilnya, ada sosok yang berlutut di atas aspal. Sosok itu diam. Kepalanya tertunduk. Bahunya sedikit naik turun, seolah masih berusaha menenangkan diri dari keterkejutan yang sama besar. Pria itu mendekat. "Kamu mau mati?" "Hah," katanya keras. "Nyebrang lihat-lihat dong." Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia masih menunduk, seolah menenangkan diri. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa pejalan kaki berhenti. Pengendara motor melambatkan laju. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Kenapa tiba-tiba nyebrang?" "Kayaknya sengaja." Pelayan restoran itu. Pria itu semakin kesal mendengar bisikan-bisikan itu. "Bangun," katanya ketus. "Kalau kenapa-kenapa, kamu sendiri yang salah." Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Baru beberapa saat, pria itu menyadari satu hal yang membuat dadanya sedikit tersentak. Gadis itu tidak sendirian. Di dalam dekapannya, ada seekor anak kucing kecil. Tubuhnya mungil. Bulunya sedikit kotor. Kakinya gemetar. Kepala kecil itu tersembunyi di balik lengan gadis tersebut. Gadis itu masih berlutut. Tangannya melingkari tubuh kecil itu erat-erat, seolah seluruh tubuhnya menjadi pelindung. Pria itu terdiam sesaat. Namun kekesalan di dadanya tidak langsung hilang. "Kucing," katanya sinis. "Kamu hampir bikin kecelakaan gara-gara kucing." Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan. Tangannya masih mengelus kepala anak kucing itu, seolah menenangkan makhluk kecil itu lebih dulu sebelum dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menegangkan. Lalu gadis itu mengangkat kepalanya lagi. Matanya bertemu langsung dengan mata pria itu. Tatapan itu tidak kosong, tidak panik. Masih ada sisa kaget, tapi lebih banyak keteguhan. Dan pada saat itulah, pria itu menyadari sesuatu. Ini bukan gadis yang akan menangis dan meminta maaf. Gadis itu berdiri. Tangannya masih memeluk anak kucing itu erat. Ia menatap pria di depannya dengan sorot mata yang tidak takut. "Saya lihat dengan jelas," ucapnya tegas. "Bapak tidak melihat ke depan." Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling pandang. Pria itu terkejut. Tidak menyangka akan dibantah seperti itu. "Apa?" bentaknya. "Kamu yang tiba-tiba muncul." Gadis itu menggeleng. "Bapak menyetir tidak fokus," katanya lagi. "Kalau Bapak melihat ke depan, ini tidak akan terjadi." Bisik-bisik berubah arah. Benar juga. Mobilnya melaju. Tadi lihatkan dia main ponsel. Pria itu merasa darahnya naik ke kepala. Ia menatap sekeliling. Tatapan orang-orang membuatnya merasa terpojok. Tidak ada yang terluka. Tidak ada tabrakan. Namun harga dirinya terasa diinjak. Ia mendengus kesal. "Sudahlah," katanya pendek. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali ke mobil. Menutup pintu dengan keras. Mesin menyala. Mobil melaju pergi, meninggalkan kerumunan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan masih di pinggir jalan, gadis itu berjongkok kembali. Ia mengelus kepala anak kucing kecil itu dengan lembut. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Sudah tenang." Beberapa orang mulai bubar. Jalan kembali normal. Suara kendaraan kembali terdengar seperti biasa. "Putri." Gadis itu menoleh. Seorang pria mendekat dengan wajah cemas. Ia mengenakan pakaian rapi khas restoran. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya cepat. "Saya dengar ada suara rem keras."
katanya yang hampir kena tabrak pelayan. Putri menggeleng. Tidak apa-apa, Pak, jawabnya pelan. Tidak ada yang terjadi. Pria itu menghela napas lega. Syukurlah, katanya. Saya langsung keluar begitu dengar. Ia melirik ke arah anak kucing itu. Kamu menolong kucing, katanya lembut. Putri mengangguk kecil. Iya, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Ayo masuk, katanya. Kamu bisa istirahat dulu. Nanti kita pikirkan yang lain. Putri berdiri, mengusap tangannya. Ia menatap sekali lagi ke arah jalan, ke arah mobil yang sudah tidak terlihat. Dadanya masih terasa sesak. Namun ia memilih diam. Ia mengikuti manajernya masuk restoran. Pintu tertutup. Aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Meja-meja kembali terisi. Suara pesanan kembali terdengar. Namun di dalam hati Putri, sesuatu terasa berubah. Dan jauh di jalan sana, pria itu masih melaju dengan amarah yang belum reda. Tak satu pun dari mereka tahu, pertemuan singkat di tengah jalan itu belum berakhir. Itu baru permulaan. Sementara di dalam mobil yang terus melaju, suasana semakin panas. Bukan karena matahari, melainkan karena amarah yang belum juga reda. Kacamata hitam masih menempel di wajah pria itu. Tangannya menggenggam setir lebih erat dari sebelumnya. Musik yang tadi mengalun santai kini terdengar mengganggu. Kurang ajar, katanya keras. Pelayan berani-beraninya. Ia terus mengoceh sendiri, menyalahkan gadis itu, menyalahkan keadaan, menyalahkan hari ini yang sejak awal terasa tidak menyenangkan. Ia menekan tombol di setir, mematikan musik dengan kasar. Mobil melaju lurus, namun pikirannya berputar tidak karuan. Setiap beberapa detik, wajah gadis itu muncul di kepalanya. Tatapan tegas itu, kalimat yang diucapkan tanpa ragu. Kau tidak fokus. Ucapan itu terasa seperti tamparan. Ia mendengus, menoleh sebentar ke kaca spion, lalu kembali menatap jalan. Seharusnya kau minta maaf. Gumamnya, bukan menantang. Semakin mendekati tujuan, kekesalannya justru semakin memuncak. Gedung latihan yang dimaksud akhirnya terlihat dari kejauhan. Sebuah bangunan besar dengan papan nama sederhana di bagian depan. Pria itu memperlambat laju mobil, lalu memarkirkannya di area parkir yang cukup luas. Ia turun dari mobil, menutup pintu dengan bunyi keras. Kacamata hitam dilepas, diselipkan ke saku baju. Ia menatap bangunan itu dengan sorot mata meremehkan. Ini sangat jelek, kecil, katanya pelan. Tempat ini sangat tidak pantas menurut Haris, tidak sebanding dengan namanya sebagai atlet profesional. Ia melangkah masuk. Di dalam, suasana berbeda dari gedung latihan profesional yang biasa ia datangi. Tidak ada gemerlap, tidak ada penonton. Hanya suara obrolan ringan dan langkah kaki. Seorang pria parubaya mendekatinya dengan senyum ramah. Kamu pasti pelatih baru, katanya sambil mengulurkan tangan. Selamat datang. Pria itu menjabat tangan dengan singkat. Iya. Kami sudah menunggu, lanjut pria parubaya itu. Murid-murid juga sudah berkumpul. Mereka berjalan menyusuri lorong. Suara langkah kaki terdengar pelan. Saat pintu ruang latihan dibuka, pemandangan di dalam membuat langkah pria itu melambat. Di hadapannya, berdiri beberapa orang. Rambut mereka sudah memutih. Tubuh mereka tidak lagi tegap. Ada yang berdiri sambil menopang lutut. Ada yang menggerakkan bahu perlahan seolah mengurangi rasa kaku. Pria itu terdiam sesaat. Alisnya berkerut. Ini muridnya, tanyanya pelan. Pria paruhbaya itu mengangguk. Iya, mereka akan rutin latihan di sini. Senyum ramah itu tidak dibalas. Di dalam hati pria itu, amarah kembali naik. Tentu saja, batinnya. Ini pasti ide ayah. Mereka berhenti di tengah ruangan. Pria parubaya itu berdehem, lalu berbicara dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Perhatian sebentar. Beberapa orang menoleh. Hari ini kita kedatangan pelatih baru. Ia menoleh ke arah pria di sampingnya. Perkenalkan, ini pelatih kita.
Namanya Haris. Katanya datar. Mulai hari ini, beliau yang melatih kalian. Panggil saja pelatih Haris. Pria itu maju satu langkah. Menarik napas. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Ada yang tersenyum. Ada yang hanya mengangguk. Haris. Batinnya lagi. Pelatih Haris. Ia melihat sekeliling. Murid-murid itu menatapnya dengan penuh harap. Namun bagi Haris, pemandangan itu justru terasa seperti hukuman. Latihan dimulai. Hormati pelatih, kata pria parubaya itu. Mereka mengikuti. Haris berdiri di depan. Tangannya terlipat di dada. Kita mulai pemanasan, katanya. Ikuti saya. Ia memperagakan gerakan dasar. 1, 2, 3. Beberapa murid terlambat mengikuti. Ada yang salah posisi. Ada yang bergerak terlalu pelan. Haris menghela napas panjang. Bukan begitu, katanya keras. Luruskan tangan. Seorang pria tua mencoba mengikuti, namun tangannya gemetar. Haris mendekat. Bahu jangan naik, katanya. Turunkan. Pria itu mengangguk, namun tetap kesulitan. Haris melangkah mundur, mengusap wajahnya. Kenapa lambat sekali? Batinnya. Latihan berlanjut. Haris harus mengulang instruksi berkali-kali. Suaranya semakin keras. Tenggorokannya mulai terasa kering. Keringat mengalir di pelipisnya. Bukan karena gerakan, melainkan karena emosi. Fokus, katanya. Saya ulangi lagi. Beberapa murid tampak kelelahan. Ada yang menahan napas. Ada yang berhenti sejenak mengatur posisi. Haris berdiri di tengah ruangan, merasa seolah berbicara pada tembok. Untuk apa mereka ikut taekwondo? Gumamnya pelan. Tubuh saja sudah tidak kuat. Apa mereka tidak takut jika terjadi patah tulang? Haris menghela nafas, melihat para murid-muridnya itu sudah kelelahan. Ini hukuman. Hari berjalan lambat. Latihan selesai menjelang sore. Murid-murid mengucapkan terima kasih satu persatu. Haris hanya mengangguk singkat. Punggungnya terasa pegal. Kepalanya berdenyut. Ia duduk di bangku kayu, menunduk. Ini gila, katanya pelan. Benar-benar gila. Di saat yang sama, di tempat lain, hari Putri juga hampir selesai. Jam di dinding restoran menunjukkan mendekati waktu pulang. Tenggorokannya terasa kering. Ia menuang air ke dalam gelas kecil, meminumnya perlahan. Tubuhnya lelah, namun pikirannya sudah terbiasa dengan itu. Manajernya menghampiri. Putri, katanya. Kamu sudah bisa pulang. Iya, Pak, jawab Putri. Ia mengganti pakaian, merapikan rambut, lalu menghampiri manajernya lagi. Saya pamit. Hati-hati di jalan, kata pria itu. Putri mengangguk, lalu melangkah keluar. Tujuannya sama seperti biasanya. Gedung latihan itu. Pekerjaan malam menunggunya. Langkahnya menyusuri jalan yang mulai lengang. Ia tidak tahu, di tempat yang sama, seseorang yang baru ia temui pagi tadi kini berdiri dengan perasaan yang sama buruknya. Hari itu belum selesai, dan pertemuan berikutnya sudah menunggu. Malam perlahan turun di gedung latihan itu. Lampu-lampu utama sudah padam sejak lama. Hanya cahaya dari beberapa lampu lorong yang masih menyala redup, memantul di lantai luas yang kosong. Suasana begitu sunyi. Sampai suara langkah kaki sendiri terdengar jelas. Putri masuk seperti biasa. Ember di tangan kirinya. Alat pel di tangan kanan. Gerakannya sudah hafal. Tidak perlu berpikir lagi harus mulai dari mana. Ia langsung menuju lorong belakang. Tempat yang biasanya paling jarang dilewati orang. Gedung itu benar-benar sepi. Tidak ada suara murid. Tidak ada suara pelatih. Tidak ada tawa. Tidak ada teriakan instruksi. Seolah tempat ini telah ditinggalkan dunia. Putri mulai bekerja. Mengepel perlahan. Mengelap sudut-sudut yang sering terlewat. Sesekali ia berhenti. Meluruskan punggung. Lalu kembali menunduk. Tubuhnya masih terasa berat sejak bekerja di restoran tadi siang. Saat ia melangkah ke lorong berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Duk,
Brak. Putri berhenti. Tangannya mengeratkan pegangan alat pel. Suara itu terdengar jelas. Suara pukulan. Seperti seseorang sedang berlatih. Masih ada orang, gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah suara itu berasal. Dari salah satu ruang latihan di ujung lorong. Pintu ruang itu tertutup. Cahaya samar terlihat dari celah bawah pintu. Putri ragu sejenak. Namun ia memilih mengabaikannya. Ia sudah sering menemui hal seperti ini. Kadang ada orang yang lupa waktu. Kadang ada yang sengaja berlatih sendirian. Ia kembali mengepel. Fokus pada pekerjaannya. Suara pukulan itu terus terdengar beberapa kali. Lalu semakin pelan. Hingga akhirnya berhenti sama sekali. Lorong kembali sunyi. Putri melangkah maju. Baru beberapa langkah, pintu ruang latihan itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria keluar. Tubuhnya masih berkeringat. Napasnya sedikit berat. Langkahnya terhenti mendadak saat melihat seseorang sedang mengepel tepat di depannya. Pria itu melangkah satu langkah ke depan. "Tolong minggir sedikit," katanya datar. "Saya mau lewat." "Ah iya, silahkan." Dan betapa terkejutnya saat Putri mendongak untuk melihat wajah pria itu. Pria itu juga terkejut. Putri lebih dulu bicara. "Kamu," ucap Putri tanpa sadar. Pria itu mengernyit. Tatapannya menyempit. "Kamu," balasnya. Nadanya tidak kalah dingin. Hening sesaat menyelimuti lorong itu. Keduanya saling menatap. Suasana terasa kaku. Tegang. Putri tidak langsung bergerak. Dadanya terasa panas. Wajah pria itu langsung mengingatkannya pada kejadian pagi tadi. Suara rem. Tatapan marah. Kata-kata kasar. "Kamu kenapa ada di sini?" tanya Putri akhirnya. Suaranya tertahan namun tegas. Haris mendengus. "Harusnya saya yang tanya," katanya. "Ini tempat latihan, bukan tempat orang mondar-mandir malam-malam." Putri mengangkat kepalanya. "Ini tempat saya bekerja," jawabnya. "Saya yang bersih-bersih di sini." Haris menatap alat pel di tangan Putri. "Oh," katanya singkat. "Bukankah kamu pelayan rese itu? Jadi kamu juga kerja pembantu di sini?" Nada suaranya membuat Putri semakin kesal. "Apa?" ulang Putri. "Maksud kamu apa?" Haris mengangkat bahu. "Tidak ada," katanya. "Saya hanya tidak menyangka ketemu kamu lagi." Putri menarik napas dalam-dalam. "Kamu belum minta maaf," katanya pelan namun jelas. Haris tertawa pendek, tanpa senyum. "Minta maaf," katanya. "Untuk apa?" "Untuk hampir menabrak saya," jawab Putri. "Dan untuk bicara sembarangan." Haris menggeleng. "Kamu yang tiba-tiba muncul," katanya. "Saya tidak salah." Putri menggenggam gagang pel lebih erat. "Saya lihat dengan jelas kamu tidak fokus," katanya. "Kalau kamu menyetir dengan benar, itu tidak akan terjadi." Nada suara Putri tidak tinggi, namun setiap kata terasa menghantam. Haris merasakan dadanya kembali panas. "Kamu sok tahu," balas Haris. "Kamu cuma pekerja. Jangan mengajari." Kalimat itu membuat Putri terdiam sejenak. Matanya menatap Haris tanpa berkedip. "Pekerja bukan berarti bodoh," katanya pelan. "Dan bukan berarti pantas diperlakukan seperti itu." Haris mendengus. "Saya tidak punya waktu untuk ini," katanya. "Minggir." Putri akhirnya menggeser alat pel, memberi jalan. Haris melangkah melewatinya. Namun saat melewati Putri, ia berhenti sejenak. "Lain kali lihat kanan kiri kalau nyebrang," katanya tanpa menoleh. Putri menahan diri. Ia tidak menjawab. Tidak karena takut, tapi karena lelah. Haris melangkah pergi. Langkahnya cepat. Pintu lorong terbuka, lalu tertutup kembali. Suara langkahnya menghilang. Putri berdiri beberapa saat. Dadanya naik turun. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai yang masih basah, lalu kembali mengepel, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun malam itu terasa berbeda. Lebih berat dari biasanya. Beberapa jam kemudian, Putri pulang ke rumah. Ia membersihkan diri,
lalu duduk di tepi kasur. Pikirannya kembali pada pria itu. Kenapa dia ada di tempat ini? Kenapa harus bertemu lagi? Kenapa harus dia? Gumamnya. Di tempat lain, Haris duduk di kamar sewaan yang cukup mewah. Lampu menyala terang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Bayangan gadis itu kembali muncul. Tatapan matanya. Suaranya yang tenang tapi tajam. Kamu belum minta maaf. Haris mengusap wajahnya kasar. Sial, katanya pelan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Dadanya masih panas. Bukan karena latihan, tapi karena perasaan terpojok yang tidak ia suka. Dia harus belajar, gumamnya. Tidak semua orang bisa bicara seenaknya. Pikirannya mulai bekerja. Perlahan, sebuah rencana mulai terbentuk. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memberi pelajaran. Sementara itu, di rumah kecilnya, Putri berbaring dengan mata terbuka. Ia menatap langit-langit. Kejadian malam itu terus berputar di kepalanya. Kenapa dia ada di tempat aku bekerja? Bisiknya lirih. Malam berjalan pelan. Dan dua hati yang sama-sama kesal, tanpa sadar sedang melangkah menuju benturan yang lebih besar. Pagi datang dengan suasana yang berbeda di gedung latihan itu. Matahari sudah tinggi, cahaya masuk dari jendela-jendela besar, memantul di lantai yang biasanya sunyi di jam-jam ini. Beberapa murid sudah mulai berdatangan. Suara langkah kaki terdengar lebih ramai dari biasanya. Haris berdiri di dekat pintu ruang pelatih. Tangannya terlipat di dada. Tatapannya menyapu sekeliling ruangan tanpa benar-benar melihat siapapun. Sejak pagi, pikirannya tidak tenang. Bayangan gadis semalam kembali muncul tanpa diminta. Gadis yang mengepel lorong. Gadis yang menatapnya tanpa takut. Gadis yang berani menuntut permintaan maaf. Ia mendengus pelan. Putri, gumamnya. Nama itu akhirnya ia tahu pagi ini. Sebelum latihan dimulai, Haris menghampiri seorang pelatih lain yang sedang merapikan perlengkapan. Pak, katanya datar. Yang biasanya bersih-bersih di sini siapa? Pelatih itu menoleh. Oh, Putri, jawabnya santai. Anak itu rajin. Haris pura-pura acuh. Dia kerja tiap hari. Iya, jawab pelatih itu. Pagi sama malam. Dia datang sebelum kita mulai. Sama setelah kita pulang. Siang tidak pernah. Tanya Haris lagi. Pelatih itu menggeleng. Tidak. Jam segitu dia kerja di restoran. Haris mengangguk pelan. Jawaban itu justru membuatnya semakin kesal. Berarti aku tidak akan ketemu dia, batinnya. Ia melangkah menjauh. Duduk di bangku kayu. Menatap lantai. Pikirannya mulai bekerja. Dia harus membalas Putri, dengan mempermalukannya di depan banyak orang. Tapi jika gadis itu hanya datang saat gedung sepi, maka ia harus membuat satu kondisi. Kondisi di mana Putri tidak punya pilihan selain datang saat gedung penuh orang. Ia menoleh ke arah papan pengumuman. Matanya tertuju pada jadwal kegiatan hari ini. Pertandingan internal antar murid. Haris tersenyum tipis. Ini dia, gumamnya. Siang itu, ia menghadap pengelola gedung. Untuk pertandingan besok, katanya. Gedung harus benar-benar siap. Bersih, rapi. Pengelola itu mengangguk. Kami biasanya pakai tim khusus. Haris menggeleng. Tidak cukup, katanya. Ini acara penting. Banyak orang datang. Perlu dibersihkan ulang sebelum mulai. Berarti butuh tambahan. Jawab pengelola itu ragu. Haris menatapnya lurus. Ada satu orang yang sudah biasa bersih-bersih di sini, katanya. Panggil saja dia. Nama itu akhirnya diucapkan resmi. Putri. Pengelola mengangguk. Baik, katanya. Saya hubungi. Sementara itu, di restoran kecil tempat Putri bekerja, suasana jauh lebih riuh dari gedung latihan. Jam makan siang baru saja dimulai. Meja-meja hampir penuh. Suara piring beradu, pesanan dipanggil, dan langkah kaki pelayan bersahutan tanpa jeda. Putri bergerak cepat dari satu meja ke meja lain. Tangannya membawa nampan berisi minuman.
Kakinya terasa berat, namun wajahnya tetap tenang. Ini sudah menjadi rutinitas yang ia jalani bertahun-tahun. Putri, panggil salah satu rekan kerja. Meja 7 minta tambah air. Iya, jawab Putri singkat. Ia menuang air, mengantarkannya, lalu kembali ke dapur. Tenggorokannya terasa kering. Keringat menempel di pelipis. Ia meneguk air dari botol kecilnya, lalu kembali bekerja. Beberapa jam berlalu seperti itu. Saat jam makan siang hampir selesai, manajer restoran menghampirinya. Putri, katanya, kamu kelihatan capek. Putri tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Manajer itu menatapnya beberapa detik. Kamu besok tetap masuk pagi, katanya. Tapi sore ini kamu libur. Putri terdiam. Libur. Ulangnya memastikan. Iya, jawab pria itu. Hari ini kita cukup orang. Kamu pulang lebih awal. Putri mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia jarang mendapat libur di jam seperti ini. Biasanya, jika ia tidak libur, ia akan kebingungan. Waktu sore adalah satu-satunya celahnya untuk beristirahat sebelum kembali bekerja malam. Ia mengganti pakaian di ruang kecil belakang restoran. Saat keluar, manajer itu kembali memanggilnya. Oh ya, katanya. Tadi ada yang telepon. Putri berhenti. Telepon. Dari gedung latihan, lanjutnya. Katanya hari ini ada acara. Mereka butuh kamu siang ini juga. Putri menunduk. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Siang. Gumamnya. Iya, kata manajer itu. Kalau kamu masih kuat. Putri menarik napas panjang. Jika hari ini ia tidak libur, ia akan benar-benar kebingungan. Ia tidak mungkin meninggalkan restoran di jam sibuk. Namun hari ini berbeda. Saya bisa datang, katanya akhirnya. Ia mengganti pakaian. Mengikat rambutnya. Hatinya terasa tidak tenang. Entah kenapa. Ia berjalan menuju gedung latihan dengan langkah yang sedikit ragu. Saat ia tiba, suasana benar-benar berbeda. Parkiran penuh. Suara orang berbicara terdengar dari dalam. Spanduk kecil terpasang di depan gedung. Itu adalah jadwal kegiatan. Putri masuk melalui pintu samping. Ember dan alat pel tetap di tangannya. Namun kali ini, ia tidak lagi bekerja sendirian. Banyak orang berlalu lalang. Murid, pelatih, orang tua murid. Ia mulai bekerja. Mengepel bagian depan. Mengelap bangku. Mengatur perlengkapan. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun ia tetap fokus. Putri, seseorang memanggil. Ia menoleh. Iya. Tolong bersihkan bagian tengah, kata seorang staf. Sebentar lagi acara dimulai. Putri mengangguk. Baik. Ia tidak tahu, dari kejauhan, sepasang mata sedang memperhatikannya. Haris berdiri di sudut ruangan. Tangannya terlipat. Tatapannya tajam. Datang juga. Gumamnya. Ia melihat Putri bekerja di tengah banyak orang. Pakaiannya sama. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa canggung. Haris merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Gadis itu tidak terlihat kecil di tengah keramaian. Tidak terlihat seperti orang yang mudah ditekan. Ia membalikkan badan. Tenang, katanya pada diri sendiri. Ini baru awal. Putri menyelesaikan satu bagian, lalu berpindah ke bagian lain. Sesekali ada orang yang lewat dan mengucapkan terima kasih. Putri hanya tersenyum kecil. Hari itu, ia bekerja lebih lama dari biasanya. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya tidak tahu. Siang itu bukan kebetulan. Itu rencana. Dan rencana itu baru saja dimulai. Siang itu gedung latihan terasa berbeda. Suara langkah kaki lebih ramai dari biasanya. Kursi-kursi tersusun rapi di sisi ruangan. Beberapa spanduk kecil tergantung di dinding. Murid-murid berdiri berkelompok. Sebagian mengenakan seragam latihan, sebagian masih bercanda ringan sambil menunggu giliran. Putri bergerak di antara mereka dengan ember dan kain lap di tangannya. Ia mengepel bagian depan gedung dengan hati-hati.
Keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun gerakannya tetap tenang. Ia sudah terbiasa bekerja di tempat ramai. Meski biasanya tidak di sini. Baru beberapa menit ia bekerja. Sebuah suara memanggil dari belakang. Putri menoleh. Haris berdiri beberapa langkah darinya. Tangannya terlipat di dada. Wajahnya datar. Namun sorot matanya tajam. Kerjaan kamu kurang rapi. Katanya tanpa basa-basi. Putri terdiam sejenak. Ia menunduk, melihat lantai yang baru saja ia pel. Bagian mana yang kurang? Tanyanya pelan. Haris menunjuk sembarang arah. Situ, katanya. Masih licin. Putri mengangguk. Baik. Ia kembali mengepel bagian yang ditunjuk. Tidak ada perlawanan. Tidak ada komentar. Haris berdiri sebentar. Lalu pergi. 5 menit berlalu. Putri baru saja memindahkan ember ke sisi lain ruangan ketika suara yang sama kembali terdengar. Kamu. Panggil Haris lagi. Putri berhenti. Menoleh. Iya. Kenapa bangku ini belum dilap? Kata Haris. Harusnya sudah bersih semua sebelum lomba. Putri melirik bangku itu. Ia yakin bangku itu sudah ia lap tadi. Namun ia tetap mengangguk. Baik. Saya lap lagi. Beberapa murid mulai melirik ke arah mereka. Ada yang berbisik pelan. Ada yang pura-pura tidak melihat. Haris pergi lagi. Lomba dimulai. Sorak-sorai terdengar. Tepuk tangan menggema. Namun Haris tidak benar-benar fokus pada pertandingan. Matanya lebih sering mencari satu sosok. Setiap kali Putri lewat, ia menemukan alasan untuk menghampirinya. Ini belum siap. Itu posisinya salah. Kenapa ini belum dibereskan? Putri menuruti semuanya. Satu persatu. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya mulai terasa panas. Tangannya pegal. Tenggorokannya kering. Namun ia memilih diam. Beberapa murid dewasa mulai memperhatikan. Pelatih itu kenapa? Bisik seseorang. Dari tadi marah-marah. Lomba selesai. Para murid berkumpul. Beberapa pelatih berdiri di tengah ruangan, berdiskusi ringan. Putri menghela napas lega. Ia berpikir, akhirnya selesai. Namun langkah Haris justru mendekat lagi. Kamu, katanya keras. Kali ini suaranya terdengar jelas oleh banyak orang. Putri menoleh. Iya. Kamu tidak menyiapkan ini dengan benar, kata Haris. Ini acara besar. Seharusnya kamu lebih serius. Putri menatap Haris. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya hari itu, Putri tidak langsung mengangguk. Saya sudah melakukan semua yang diminta, katanya pelan. Beberapa orang mulai berhenti bicara. Suasana perlahan berubah. Kamu membantah, kata Haris. Suaranya meninggi. Kamu bekerja di sini, bukan untuk bicara. Putri menarik napas panjang. Dadanya naik turun. Kalau memang ada yang kurang, katanya. Katakan sejak awal. Jangan terus menyalahkan. Nama itu tiba-tiba terdengar. Pak Haris. Salah satu pelatih memanggilnya dari kejauhan. Pak Haris, sebentar. Nama itu bergema di telinga Putri. Haris, jadi ini namanya. Haris menoleh sebentar. Lalu kembali menatap Putri. Apalagi, katanya keras. Seolah ingin semua orang mendengar. Putri menggenggam kain lap di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Namun suaranya tetap tenang. Kamu belum minta maaf, katanya. Ruangan mendadak sunyi. Apa? Tanya Haris. Kamu hampir menabrak saya, lanjut Putri. Karena kamu tidak fokus menyetir. Kamu marah. Kamu menyalahkan. Tapi kamu tidak pernah minta maaf. Beberapa murid saling pandang. Ada yang menahan napas. Ada yang menutup mulut. Haris tertawa pendek. Jadi ini masalahnya, katanya. Kamu masih menyimpan itu. Karena itu memang salah, jawab Putri. Haris melangkah maju satu langkah. Kamu pikir kamu siapa? Katanya tajam. Berani bicara seperti itu di depan semua orang. Putri menatapnya lurus. Saya hanya minta yang seharusnya,
katanya. Minta maaf. Haris terdiam sejenak. Tatapan-tatapan di sekeliling membuatnya merasa terpojok. Dadanya panas. Harga dirinya kembali tersentak. Tiba-tiba ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak membuat suasana lebih tenang. Baik, katanya. Kalau begitu, ada syaratnya. Ia mengangkat suaranya. Ayo lawan aku. Suasana langsung pecah. Apa? Lawan. Serius? Haris berdiri tegak. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, katanya keras, aku akan minta maaf padamu. Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa menggeleng tidak percaya. Dia bercanda. Mana mungkin? Putri terdiam. Semua mata tertuju padanya. Kalau tidak, lanjut Haris, kamu yang akan minta maaf dan berhenti bicara soal ini. Hening menyelimuti ruangan. Detik terasa panjang. Aku beri waktu seminggu, kata Haris. Semua murid dan pelatih boleh menonton. Gosip langsung menyebar. Dia pasti kalah. Pelatih lawan pekerja kebersihan. Tidak masuk akal. Putri menunduk sejenak. Lalu ia mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Saya setuju, katanya. Kata-kata itu jatuh seperti batu di air tenang. Haris terkejut. Murid-murid terdiam. Pelatih saling pandang. Baik, kata Haris. Tersenyum tipis. Bersiaplah. Putri mengangguk. Saya siap. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan wajah Putri, ada sesuatu yang selama ini ia simpan dalam diam. Dan 1 minggu ke depan, segalanya akan berubah. Hari pertama setelah tantangan itu berlalu dengan sunyi yang aneh. Tidak ada yang benar-benar membicarakannya secara terbuka. Namun semua orang tahu. Bisik-bisik beredar di sudut gedung latihan, di ruang ganti, di lorong sempit, bahkan sampai ke halaman parkir. Haris datang lebih pagi dari biasanya. Ia langsung menuju ruang latihan tanpa menyapa siapapun. Pakaian latihannya rapi. Sabuk hitam melingkar di pinggangnya. Ia mulai berlatih dengan intensitas yang lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Tinju menghantam samsak. Tendangan dilepas berulang kali. Napasnya berat. Namun bukan pertarungan itu yang memenuhi pikirannya. Setiap kali suara pintu samping gedung terbuka di malam hari, Haris menoleh. Setiap kali lantai dibersihkan kembali, matanya mencari satu sosok. Bukan untuk memastikan gedung rapi, melainkan untuk memastikan gadis itu masih datang. Putri tetap datang. Seperti biasa. Malam pertama setelah tantangan, Putri masuk saat gedung sudah sepi. Lampu-lampu sudah redup. Murid dan pelatih telah pulang. Haris masih berada di dalam, berpura-pura berlatih. Duk, brak. Ia memukul samsak dengan sengaja. Lebih keras dari biasanya. Seolah ingin menarik perhatian. Putri mendengar suara itu, namun tidak menoleh. Ia tetap mengepel. Gerakannya pelan. Teratur. Seolah suara itu tidak berarti apa-apa. Haris mendengus. Berani juga. Gumamnya. Ia keluar dari ruang latihan. Melangkah melewati lorong tempat Putri bekerja. Masih kerja, katanya sinis. Putri tidak menoleh. Iya. Nada jawabannya datar. Tidak menantang. Tidak takut. Haris berhenti sejenak. Kamu yakin dengan tantangan itu? Katanya. Atau cuma asal bicara? Putri tetap mengepel. Saya sudah jawab. Haris tersenyum tipis. Bagus. Katanya. Jangan menyesal. Ia melangkah pergi. Putri tidak membalas. Ia tidak mempercepat gerakannya. Tidak pula melambatkannya. Diamnya terasa lebih menusuk daripada balasan apapun. Hari kedua. Hari ketiga. Pola itu terus berulang. Haris berlatih keras di siang hari. Di malam hari, ia sengaja bertahan lebih lama. Bukan untuk menambah latihan, tetapi untuk melihat Putri. Untuk mencari celah. Untuk menyindir. Kamu tidak capek? Tanyanya suatu malam. Biasa, jawab Putri singkat. Kamu sadar lawanmu siapa? Katanya di malam lain. Putri mengangguk kecil.
Sadar. Jawaban itu selalu sama. Pendek. Nang. Tidak memberi ruang bagi Haris untuk memuaskan egonya. Haris mulai merasa terganggu. Bukan oleh keberanian Putri, tetapi oleh ketenangannya. Ia ingin melihat takut. Ingin melihat ragu. Namun yang ia lihat hanya diam. Di rumah suaannya, Haris sering terbangun tengah malam. Bayangan wajah Putri muncul di kepalanya. Cara gadis itu mengepel lantai. Cara ia menatap tanpa merendah. Cara ia tidak pernah membela diri dengan emosi. Dia cuma pekerja, gumam Haris berulang kali, seolah meyakinkan diri sendiri. Sementara itu, Putri menjalani hari-harinya seperti biasa. Bekerja di restoran, membersihkan gedung latihan. Namun di sela-sela itu, ada sesuatu yang berbeda. Di pagi hari, sebelum bekerja, Putri bangun lebih awal. Ia membuka tas kecilnya. Mengeluarkan seragam lama. Seragam taekwondo yang warnanya sudah pudar. Kainnya tidak lagi kaku. Sudah lama tidak dipakai. Ia mengelus kain itu perlahan. Ayah, bisiknya lirih. Ia tidak berlatih di gedung. Tidak ada tempat. Tidak ada waktu. Namun setiap malam setelah pulang, ia berdiri di ruang sempit rumahnya. Mengatur napas. Menggerakkan tubuh pelan. Mengulang gerakan yang tidak pernah benar-benar ia lupakan. Tidak ada saksi. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan. Hari demi hari berlalu. Sampai akhirnya hari yang ditunggu tiba. Pagi itu gedung latihan sudah ramai sejak awal. Kursi-kursi disusun rapi. Murid-murid berdatangan dengan wajah penuh rasa penasaran. Pelatih berdiri berkelompok. Suasana berbeda dari pertandingan biasa. Haris datang dengan langkah mantap. Seragamnya rapi. Sabuk hitam terikat kuat. Wajahnya tenang. Namun matanya menyimpan keyakinan penuh. Dia akan datang. Gumamnya. Pintu samping terbuka. Putri masuk. Langkahnya pelan. Tubuhnya tegap. Ia mengenakan seragam yang sama seperti punya murid lain. Namun terlihat lebih lusuh. Warnanya pudar. Ujung kainnya sedikit aus. Di pinggangnya, terikat sabuk hitam yang sama seperti Haris. Namun sabuk itu juga tampak tua. Seolah telah melewati banyak waktu. Suasana mendadak berubah. Beberapa murid terdiam. Apa itu? Sabuk hitam. Dari mana? Haris menoleh. Matanya menyipit. Ia tertawa kecil. Itu dari mana? Katanya keras. Sampah. Beberapa orang tertawa canggung. Pasti pinjam. Atau beli bekas. Putri berdiri di tengah ruangan. Tidak membalas. Tidak membantah. Ia hanya mengatur napas. Haris melangkah mendekat. Kamu yakin mau pakai itu? Katanya. Kelihatan menyedihkan. Putri mengangkat wajahnya. Saya nyaman. Jawabnya singkat. Haris mendengus. Kenyamanan tidak akan menolongmu di matras. Putri tidak menjawab lagi. Di sekeliling mereka, ketegangan terasa semakin tebal. Tidak ada yang menyadari bahwa apa yang akan terjadi bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah titik sebelum semuanya runtuh. Gedung latihan itu dipenuhi oleh suara napas yang tertahan. Semua mata tertuju ke tengah ruangan. Matras terbentang rapi. Lampu-lampu menyala terang. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang terasa berat. Putri berdiri di satu sisi. Dengan seragam lusuhnya. Sabuk hitam di pinggangnya tampak tua dan pudar. Wajahnya tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada tegang yang berlebihan. Ia hanya mengatur napas perlahan. Di seberangnya, Haris berdiri dengan keyakinan penuh. Bahunya tegap. Tatapannya tajam. Ia melirik sekilas ke arah penonton, lalu kembali menatap Putri. Siap, katanya pendek. Wasit memberi aba-aba. Pertarungan dimulai. Haris bergerak lebih dulu. Langkahnya ringan. Serangannya tidak langsung keras. Ia masih bermain. Tendangan pembuka dilepas dengan kecepatan sedang. Putri menghindar setengah langkah. Gerakannya halus. Hampir tidak terlihat. Beberapa murid saling pandang.
Dia tenang sekali. Tidak panik. Haris kembali menyerang. Kali ini dengan pukulan lurus. Putri menangkis. Tidak terburu-buru. Tidak ada gerakan sia-sia. Seolah ia tahu persis kemana arah serangan akan datang. Haris tersenyum tipis. Bagus. Gumamnya. Lumayan. Ia menambah kecepatan. Tendangan menyilang. Putri mundur satu langkah. Lalu kembali ke posisi awal. Nafasnya tetap teratur. Tidak terlihat tertekan. Penonton mulai gelisah. Ini aneh. Dia tidak kelihatan takut. Haris mulai menyerang lebih serius. Kombinasi pukulan dan tendangan dilepaskan beruntun. Namun Putri tetap bertahan. Menangkis. Mehener. Setiap gerakan terasa bersih. Tidak berlebihan. Haris berhenti sejenak. Dadanya naik turun. Matanya menyipit. Dia bukan sembarang orang. Apa aku telah salah menilainya? Batinnya. Serangan berikutnya dilepaskan dengan tenaga lebih besar. Tendangan keras menghantam udara. Putri kembali menghindar. Lantai matras berderit pelan di bawah langkahnya. Beberapa pelatih mulai berdiri. Ada yang tidak biasa, bisik salah satu dari mereka. Haris kini benar-benar serius. Kesabarannya mulai menipis. Harga dirinya terusik. Ia melompat maju, menyerang dengan penuh tenaga. Tendangan keras mengarah ke tubuh Putri. Putri menangkis. Kali. 2 kali. Gerakannya tetap tenang. Wajahnya tidak berubah. Haris menggeram pelan. Berhenti menahan, katanya. Lawan aku. Putri tidak menjawab. Ia hanya menatap Haris. Tatapan itu membuat Haris semakin marah. Serangan demi serangan dilepaskan tanpa jeda. Nafas Haris mulai tidak teratur. Keringat menetes dari dagunya. Putri tetap bertahan. Terkendali. Hingga pada satu momen, Putri bergerak maju. Bukan mundur. Bukan menghindar. Ia melangkah masuk ke jarak dekat. Gerakannya cepat namun tetap halus. Sebuah jurus dilepaskan. Tidak keras. Tidak kasar. Namun presisi. Semua terdiam. Gerakan itu tidak seperti jurus yang biasa diajarkan. Bukan jurus umum. Bukan gerakan standar. Bahkan para pelatih tampak terkejut. Apa itu? Bisik seseorang. Haris terlambat bereaksi. Tubuhnya terhuyung. Keseimbangannya goyah. Ia mencoba bertahan. Namun Putri sudah bergerak lagi. Jurus kedua dilepaskan dengan ketenangan yang sama. Haris jatuh. Tubuhnya menghantam matras. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Hening. Tidak ada yang bersorak. Tidak ada yang bertepuk tangan. Semua terdiam. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wasit berdiri terpaku. Pemenang, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Putri menarik napas. Ia membungkuk sopan. Tidak berlama-lama. Tidak menoleh ke arah Haris. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tenang. Di atas matras, Haris terkapar. Matanya menatap langit-langit. Dadanya naik turun. Dunia terasa berputar. Ia kalah. Di depan semua orang. Tidak ada yang tahu, di sudut ruangan, sebuah kamera kecil masih menyala. Terpasang diam-diam. Siaran langsung berjalan tanpa gangguan. Itu rencana Haris sejak awal. Ia ingin mempermalukan Putri di hadapan banyak orang. Namun rencana itu runtuh. Bukannya merekam kekalahan Putri, tapi siaran itu malah merekam kekalahan tragisnya yang katanya dikenal sebagai atlet profesional. Di tempat lain, jauh dari gedung latihan itu, seorang pria parubaya menatap layar dengan wajah membeku. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian. Tangannya gemetar. Apa itu? Gumamnya lirih. Ia berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras. Dadanya berdebar. Jurus itu. Gerakan itu. Ia mengenalnya. Tidak mungkin, katanya pelan. Tanpa membuang waktu, pria itu meraih kunci mobil. Ia bergegas keluar. Mesin menyala. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Menuju tempat di mana pertandingan itu berada. Kembali di dalam gedung latihan.
suasana tidak langsung tenang. Justru terasa kacau dalam bentuk yang berbeda. Beberapa murid masih berdiri mengelilingi matras, namun tidak lagi mendekat. Jarak tercipta dengan sendirinya. Seolah ada garis tak terlihat yang membatasi mereka dengan Haris. Haris tidak lagi di tengah. Ia berjalan perlahan ke sudut ruangan. Duduk di bangku kayu dekat dinding. Punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya bertumpu di lutut. Kepalanya tertunduk. Napasnya masih berat. Di sekelilingnya, suara-suara mulai muncul. Bukan keras, justru pelan. Tapi cukup jelas untuk sampai ke telinganya. Dia kalah ya. Pelatih kalah sama petugas kebersihan. Gila sih itu barusan. Haris menelan ludah. Rahangnya mengeras. Bisikan lain menyusul. Lebih dekat. Sabuk hitamnya kalah telak. Kayaknya jurus itu bukan sembarang jurus. Aku baru lihat gerakan kayak gitu. Seorang murid remaja berbisik sambil menutup mulut dengan tangan. Pantas dia tenang dari awal. Berarti dari tadi pelatih cuma sombong doang. Sahut yang lain lirih. Haris memejamkan mata. Setiap kata terdengar seperti dipukulkan satu persatu ke kepalanya. Pelatih-pelatih lain berdiri terpaku. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang menenangkan. Beberapa hanya saling pandang, seolah sama-sama menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ini bakal kemana? Bisik seorang pelatih. Kalau sampai viral, jawab yang lain pelan. Habis dia. Haris mendengar itu. Jari-jarinya mengepal perlahan. Di sudut ruangan, seseorang berbisik lebih tajam. Pantes ayahnya marah dulu. Dia memang dari dulu begitu. Selalu merasa paling hebat. Bisikan itu tidak bermaksud jahat. Namun justru itulah yang paling menyakitkan. Karena semuanya terdengar jujur. Haris mengangkat wajahnya sedikit. Matanya menyapu lantai. Putri sudah tidak ada. Pintu samping tertutup rapat. Lorong itu kosong. Gadis yang tadi berdiri di hadapannya, yang menatapnya tanpa takut, kini benar-benar pergi. Tanpa sepatah kata. Tanpa menoleh. Rasa kalah itu akhirnya jatuh sepenuhnya. Bukan di tubuh, tapi di harga diri. Lalu tiba-tiba, brak, pintu utama gedung terbuka keras. Suara itu memecah seluruh bisikan. Semua kepala menoleh serempak. Suasana yang tadi riuh pelan langsung membeku. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Matanya langsung tertuju ke tengah ruangan. Haris. Suaranya menggelegar. Semua menoleh. Pria itu berjalan mendekat tanpa ragu. Tangannya terangkat. Klek. Tamparan itu mendarat keras di wajah Haris. Ruangan kembali hening. Cukup, kata pria itu dengan suara dingin. Sampai kapan kamu akan tetap sombong? Haris menatap pria itu dengan mata terbelalak. Ayah, katanya lirih. Ya, pria yang baru datang itu adalah ayah Haris, Pak Darmawan. Seseorang yang mengirim Haris ke tempat ini. Pak Darmawan berdiri tegak. Dadanya naik turun. Amarah dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Kamu kalah bukan karena tidak bisa, katanya. Kamu kalah karena tidak pernah belajar rendah hati. Dan kamu malah menunjukkan keangkuhanmu itu pada seseorang yang harunya kamu lindungi. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Di luar gedung, Putri melangkah pergi. Wajahnya tetap tenang. Namun langkahnya tidak lagi sama. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan akhir. Itu baru permulaan dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keheningan menggantung lama di dalam gedung latihan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan napas terdengar jelas di antara jarak yang tercipta setelah tamparan itu. Haris berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya masih terasa panas. Namun yang lebih menyakitkan bukan rasa perih di pipinya, melainkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Seseorang yang seharusnya ia lindungi. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Pak Darmawan berdiri beberapa langkah di depannya. Nada suaranya kini lebih rendah. Namun justru terasa lebih berat. Bukan lagi kemarahan, melainkan penyesalan yang telah lama dipendam.
Kamu tahu siapa gadis itu, katanya perlahan. Tapi kamu memilih tidak melihat. Haris mengangkat wajahnya sedikit. Matanya merah, bukan karena menangis, tetapi karena sesuatu di dalam dadanya runtuh pelan-pelan. Ayah, katanya dengan suara parau. Aku tidak tahu. Pak Darmawan menghela napas panjang. Itulah masalahnya, jawabnya. Kamu tidak pernah mau tahu. Ia menoleh ke sekeliling. Beberapa pelatih menunduk. Murid-murid berdiri dalam diam. Nama Pak Surya bukan nama asing bagi sebagian dari mereka. Meski sudah lama tidak disebut. Putri, lanjut Pak Darmawan, adalah anak dari almarhum Pak Surya. Haris menegang. Pak Surya. Nama itu seperti ditarik dari tempat terdalam ingatannya. Sekilas, dunia berputar mundur. Dojo kecil dengan lantai semen kasar. Bau keringat yang menyengat. Suara bambu dipukulkan ke lantai sebagai aba-aba latihan. Haris kecil berdiri di barisan depan. Tubuhnya kurus. Nafasnya cepat. Ia selalu ingin lebih cepat dari yang lain. Selalu ingin menang. Di sampingnya, seorang anak perempuan berdiri tenang. Rambutnya diikat sederhana. Gerakannya rapi. Tatapannya fokus. Putri kecil. Di depan mereka, Pak Surya berdiri dengan tangan terlipat di belakang. Wajahnya tegas, namun matanya hangat. Kalian boleh kuat, kata Pak Surya waktu itu. Tapi kalau kalian tidak rendah hati, kekuatan itu akan memakan kalian sendiri. Haris kecil sering kalah. Sering marah, sering membanting pelindung tangannya ke lantai. Putri kecil selalu bangkit lebih dulu. Kamu ingat itu? Suara Pak Darmawan menarik Haris kembali ke masa kini. Dia pelatih pertamamu. Orang yang mengajarimu membungkuk sebelum bertarung. Haris menelan ludah. Lalu kenapa dia menghilang? Tanyanya lirih. Pak Darmawan memejamkan mata sejenak. Karena dia dijebak. Suasana kembali menegang. Namanya dihancurkan. Lanjutnya, hartanya disita. Ia dituduh melakukan pelanggaran yang tidak pernah ia lakukan. Beberapa pelatih saling pandang. Ada yang terlihat mengingat sesuatu. Ada yang menghela napas pelan. Tekanan itu membuat tubuhnya lemah, kata Pak Darmawan. Dan akhirnya ia meninggal. Haris mematung. Setelah itu, lanjut Pak Darmawan, Putri menghilang. Putri kecil berdiri di pemakaman sederhana. Hujan turun pelan. Tanah basah menempel di sepatunya. Tidak ada banyak orang. Tidak ada sorotan. Hanya ia dan rasa kehilangan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Sejak hari itu, hidupnya berpindah-pindah. Dari satu rumah ke rumah lain. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dari satu kota ke kota lain. Tanpa nama. Tanpa masa lalu. Hingga akhirnya, ia berdiri di gedung latihan itu. Bukan sebagai murid. Bukan sebagai pelatih. Tetapi sebagai pekerja kebersihan. Dan disitulah Haris mempermalukannya. Kamu tahu bagian paling menyakitkan, kata Pak Darmawan. Suaranya bergetar. Aku mencarinya selama bertahun-tahun. Dan sama sekali tak tahu jika gadis yang aku cari ternyata ada di sini. Di tempat yang tidak pernah aku bayangkan. Haris menoleh cepat. Mencari. Aku mengumpulkan bukti, lanjut Pak Darmawan. Sedikit demi sedikit. Aku tahu Pak Surya tidak bersalah. Ia menatap Haris tajam. Harta yang disita itu akan dikembalikan. Nama Pak Surya akan dipulihkan. Semua sudah siap. Haris menggenggam tangannya sendiri. Dan aku, katanya pelan. Kamu, potong Pak Darmawan, mempermalukan anak dari orang yang pernah mengajarimu berdiri. Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Di luar gedung, Putri berjalan tanpa menoleh. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam. Ia tidak ingin tahu. Ia sudah terlalu lama hidup tanpa berharap apapun. Namun hari itu, masa lalu yang ia kubur pelan-pelan mulai mengejar. Dan Haris, untuk pertama kalinya, sadar bahwa kekalahan terbesarnya bukan di matras, melainkan di hatinya sendiri. Pagi itu, gedung latihan tidak dibuka seperti biasa. Tidak ada musik.
Tidak ada suara sepatu menghantam lantai. Tidak ada teriakan aba-aba. Yang ada hanyalah kesunyian yang tertata rapi, seolah tempat itu sedang bersiap menerima sesuatu yang lebih besar dari latihan atau pertandingan. Pak Darmawan berdiri di depan ruang utama. Di tangannya ada sebuah map coklat tebal. Ujung-ujung kertas di dalamnya sudah sedikit kusut. Tanda map itu sering dibuka, sering ditutup, dan sering dipeluk erat dalam waktu yang sangat lama. Isinya bukan jadwal latihan, bukan daftar murid, melainkan tumpukan dokumen yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Bukti demi bukti, nama demi nama, tanda tangan, cap resmi. Semua yang dulu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan satu orang, kini akhirnya lengkap. Para pelatih berdiri berjajar di sisi ruangan. Wajah-wajah yang biasanya tegas hari ini terlihat kaku. Murid-murid duduk rapi. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang berbisik. Semua tahu, hari ini bukan hari biasa. Haris berdiri di barisan depan. Seragamnya rapi, tapi tubuhnya terasa berat. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari kemarin. Matanya sembab, bahunya tidak lagi tegap. Ia berdiri bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai seseorang yang menunggu kebenaran menamparnya sekali lagi. Seorang pelatih senior, pria berambut mulai memutih yang sudah lama mengenal Pak Darmawan, melangkah satu langkah ke depan. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Pak Darmawan, katanya hati-hati. Saya benar-benar tidak tahu. Pak Darmawan menoleh. Saya tidak tahu, ulang pelatih itu. Suaranya sedikit bergetar. Kalau gadis yang selama ini kau cari, ternyata adalah Putri. Ruangan terasa semakin sunyi. Pelatih itu menghela napas panjang. Selama ini kami hanya melihatnya sebagai pekerja kebersihan. Anak itu datang pagi, pergi malam, tidak pernah bicara. Tidak pernah mengeluh. Ia menunduk. Saya ikut bersalah. Pak Darmawan memejamkan mata sejenak. Tangannya mencengkeram map coklat itu lebih erat. Aku juga, katanya lirih. Aku lebih bersalah dari kalian semua. Ia membuka mata, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kalau aku tidak menerima usulanmu, lanjutnya, suaranya kini lebih berat. Untuk memberi pelajaran pada putraku dengan mengirimnya ke tempat ini. Ia berhenti sejenak, menelan napas. Mungkin selamanya aku juga tidak akan pernah tahu bahwa Putri ada di sini. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Beberapa pelatih saling pandang. Ada yang mengusap wajah, ada yang menunduk lebih dalam. Hidup ini aneh, lanjut Pak Darmawan. Aku berniat menghukum anakku. Tapi yang justru kutemukan adalah anak dari sahabatku sendiri. Ia menoleh ke Haris. Dan yang lebih menyakitkan, katanya tegas. Kamu bukan hanya gagal sebagai pelatih. Kamu gagal sebagai manusia. Haris menunduk. Tangannya mengepal. Lalu mengendur. Napasnya bergetar. Gadis itu, lanjut Pak Darmawan, adalah anak dari orang yang mengajarimu berdiri. Orang yang mengajarimu menunduk sebelum bertarung. Dan selama ini, dia hidup sendiri, membawa nama ayahnya yang dihancurkan. Ia mengangkat map coklat itu sedikit. Dan hari ini, katanya, aku siap mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah dirampas. Suasana gedung terasa berat, tapi juga jujur. Bukan karena marah, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri tegak. Haris menelan ludah. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa keangkuhannya bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mengubur masa lalu yang seharusnya ia jaga. Pintu samping terbuka perlahan. Putri masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi. Tidak ada seragam latihan. Tidak ada sabuk. Ia datang bukan untuk bertarung, bukan untuk membuktikan apapun. Beberapa murid menunduk saat melihatnya. Beberapa pelatih berdiri lebih tegak. Tidak ada tatapan meremehkan seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa hormat yang datang terlambat. Pak Darmawan melangkah maju. Terima kasih sudah bersedia datang, katanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Putri mengangguk pelan.
Saya datang karena diminta. Jawabnya singkat. Pak Darmawan menoleh ke seluruh ruangan. Hari ini, katanya, saya tidak berbicara sebagai ketua, bukan sebagai pejabat, dan bukan sebagai ayah dari seorang pelatih. Ia menarik napas panjang. Saya berbicara sebagai seseorang yang pernah gagal menjaga sahabatnya. Ruangan terasa semakin hening. Bertahun-tahun lalu, lanjutnya, Pak Surya dituduh melakukan pelanggaran serius dalam dunia taekwondo. Tuduhan itu membuat hartanya disita. Namanya dihancurkan. Dojonya ditutup. Putri berdiri diam. Tangannya saling menggenggam. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya terasa berat. Saya tahu, kata Pak Darmawan, bahwa tuduhan itu tidak benar. Tapi saya terlambat membuktikannya. Ia membuka map di tangannya. Ini semua bukti yang selama ini saya kumpulkan. Kesaksian, dokumen, rekam jejak. Beberapa pelatih menahan napas. Mulai hari ini, kata Pak Darmawan dengan suara tegas, nama Pak Surya dipulihkan sepenuhnya. Kata-kata itu jatuh pelan, namun terasa berat. Dan seluruh harta yang pernah disita, lanjutnya, akan dikembalikan kepada ahli waris sahnya. Pak Darmawan menoleh ke arah Putri. Putri Surya, ucapnya jelas. Ruangan tidak bergemuruh. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan yang dipenuhi perasaan. Putri menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Namun ia tidak menangis. Ia sudah terlalu lama menunggu tanpa berharap. Pak Darmawan melangkah mendekat. Saya minta maaf, katanya. Bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat ayahmu. Putri mengangkat wajahnya. Ayah saya tidak pernah meminta apapun, katanya pelan. Dia pasti juga hanya ingin namanya kembali bersih. Pak Darmawan mengangguk. Dan itu yang akan terjadi. Ia lalu menoleh ke Haris. Kamu, katanya, tidak akan kehilangan segalanya hari ini. Haris menegang. Tapi kamu akan memulai dari awal, lanjut Pak Darmawan. Sebagai murid, bukan sebagai orang yang merasa paling benar. Haris melangkah maju. Ia berdiri di hadapan Putri. Untuk pertama kalinya, ia menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Bukan karena saya kalah, tapi karena saya lupa siapa saya dulu. Ia menelan ludah. Saya lupa bahwa orang yang saya rendahkan adalah anak dari orang yang mengajarkan saya berdiri. Putri menatap Haris lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kebencian. Saya menerima permintaan maaf itu, katanya. Bukan untuk kamu, tapi untuk ayah saya. Haris menunduk lebih dalam. Hari itu, latihan tidak dimulai dengan aba-aba keras. Putri berdiri di depan, bukan sebagai pelatih tetap, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai seseorang yang diminta berbagi. Ia mengajarkan satu jurus sederhana. Gerakannya pelan. Just, tidak pamer, tidak menekan. Jangan pakai tenaga dulu, katanya tenang. Pakai hati kalian. Murid-murid mengikuti dengan serius. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Di barisan paling belakang, Haris berdiri sebagai murid. Ia menirukan gerakan dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya, ia belajar tanpa ingin menang. Sore itu, setelah semua selesai, gedung kembali sepi. Putri berdiri di lorong yang dulu selalu ia bersihkan sendirian. Ia menatap lantai yang kini berkilau. Bukan karena ia mengepel, tetapi karena cahaya senja yang masuk dari jendela. Pak Darmawan menghampirinya. Kamu tidak harus tinggal di sini, katanya. Putri mengangguk. Saya tahu. Tapi pintu ini selalu terbuka untukmu, lanjutnya. Putri tersenyum kecil. Terima kasih. Ia melangkah pergi. Kali ini bukan sebagai pekerja yang datang sebelum semua orang, atau pulang setelah semua orang. Ia pergi sebagai seseorang yang akhirnya dilihat. Di kejauhan, Haris berdiri menatapnya. Tidak memanggil, tidak mengejar. Ia tahu, beberapa hal tidak perlu dikejar. Cukup dijaga. Langkah Putri menjauh perlahan. Dan di gedung latihan itu,
nama yang pernah dihancurkan akhirnya pulang dengan tenang. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika nama ayah Putri dipulihkan. Hari ketika harta yang dirampas akhirnya kembali. Hari ketika hidup Putri berubah. Meski tidak dengan cara yang orang-orang bayangkan. Putri tidak lagi tinggal di rumah sederhananya yang dulu. Kini ia menempati rumah masa kecilnya yang tenang, bersih, dan cukup nyaman. Tidak berlebihan. Ia yang membersihkannya sendiri. Sebuah rumah yang tidak membuatnya lupa bagaimana rasanya hidup sederhana. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Putri tetap bekerja di restoran itu. Restoran kecil yang dulu menjadi tempatnya bertahan. Tempat di mana ia diterima tanpa pertanyaan. Tempat di mana tidak ada yang peduli siapa ayahnya, berapa hartanya, atau dari mana ia berasal. Baginya, restoran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu rumah kedua. Ia juga sering berada di gedung latihan. Bukan lagi sebagai petugas kebersihan yang datang saat gedung kosong, melainkan sebagai seseorang yang berdiri di tengah ruang latihan. Membimbing. Mewariskan nilai yang dulu ia terima dari ayahnya. Kehadirannya di sana tidak pernah dipaksakan, tidak diumumkan dengan berlebihan, namun diterima dengan penuh hormat. Pak Darmawan menyambutnya sebagai bagian penting dari tempat itu. Tidak sebagai bentuk penebusan semata, tetapi sebagai pengakuan yang tulus. Hubungan mereka terbangun dengan keheningan yang nyaman. Tidak banyak kata, namun penuh makna. Haris juga sering datang ke gedung latihan. Kadang untuk berlatih. Kadang hanya untuk melihat. Kadang sekadar memastikan bahwa semuanya berjalan baik. Hubungannya dengan Putri tidak lagi diwarnai kesalahpahaman atau jarak yang menyakitkan. Ada rasa saling menghargai yang tumbuh perlahan. Lahir dari penyesalan dan pembelajaran. Pagi itu, Putri mengenakan seragam pelayan seperti biasa. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya segar. Gerakannya ringan. Ia membawa nampan berisi minuman. Berjalan di antara meja-meja dengan senyum kecil yang tulus. Putri, panggil seseorang dari arah dapur. Ia menoleh. Iya. Manajernya berdiri di dekat pintu dapur. Seperti biasa. Pria itu kini rambutnya sedikit lebih beruban dari setahun lalu. Tapi senyumnya tetap sama. Nang. Jangan lupa minum. Katanya sambil meletakkan segelas air di sudut meja. Kamu dari tadi bolak-balik. Putri tersenyum. Iya, Pak. Cara manajer itu berbicara selalu lembut. Tidak pernah tinggi. Tidak pernah memerintah. Sejak dulu, ia memperlakukan Putri bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia. Dan itu tidak luput dari perhatian seseorang yang baru saja masuk ke restoran. Haris berdiri di dekat pintu. Mengenakan pakaian santai. Tidak membawa tas latihan. Ia datang bukan sebagai pelatih, bukan sebagai anak Pak Darmawan, tapi sebagai dirinya sendiri. Matanya langsung menangkap satu adegan. Manajer itu menepuk ringan bahu Putri saat ia lewat. Pelan-pelan, katanya. Tidak usah terburu-buru. Putri mengangguk kecil. Haris menyipitkan mata. Selalu perhatian sekali. Gumamnya. Ia melangkah masuk. Duduk di meja dekat jendela. Tidak lama kemudian, Putri menghampirinya. Pesan apa? Tanyanya. Yang biasa, jawab Haris singkat. Putri mencatat. Lalu berbalik pergi. Saat itu, manajer restoran kembali menghampirinya. Haris, katanya ramah. Lama tidak ke sini. Haris tersenyum tipis. Iya, Pak. Manajer itu tertawa kecil. Kamu kelihatan sehat. Haris melirik ke arah Putri yang sedang menyusun piring di kejauhan. Setelah sekian bulan dia sering ke sini, akhirnya dia memberanikan diri bertanya. Bapak selalu perhatian dan lembut pada Putri, katanya setengah bercanda. Manajer itu tertawa lebih lepas. Ya, Putri memang begitu manis, katanya. Anak baik. Haris menaikkan alis. Anak baik atau anak kesayangan? Apa Bapak menyukainya? Manajer itu tertawa lagi. Tenang saja, katanya sambil mengibaskan tangan. Saya sudah punya istri. Haris terdiam sejenak. Oh,
Manajer itu tersenyum lebar. Sudah 2 tahun, tambahnya. Dan saya sangat mencintainya. Wajah Haris memanas. Maaf, katanya cepat. Saya kira. Manajer itu menggeleng sambil tertawa. Tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Perhatian itu gratis. Putri datang membawa pesanan. Ia meletakkan minuman di meja Haris. Kamu kenapa mukanya merah? Tanyanya polos. Tidak, hanya panas. Jawab Haris singkat. Putri menatapnya sebentar. Lalu menoleh ke arah manajernya yang juga tersenyum. Lalu mengangguk. Oh. Mereka tertawa kecil. Sore itu, Haris mengajak Putri keluar. Bukan ke gedung latihan. Bukan ke tempat mewah. Tapi ke sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lupakan. Tempat pertama kali mereka bertemu. Putri berdiri di trotoar itu, menggendong seekor kucing besar berbulu oranye. Kucing yang dulu kecil, gemetar, dan hampir tertabrak. Kini tubuhnya gemuk dan tenang. Dia masih hidup, kata Haris. Putri tersenyum. Masih. Dan sangat sehat, tambah Haris. Karena dijaga. Jawab Putri sambil menoleh ke arah restoran. Manajer saya. Haris mengangguk pelan. Ia menatap kucing itu. Maaf ya, katanya sambil tersenyum. Dulu aku hampir bikin kamu celaka. Kucing itu hanya mengeong pelan. Putri tertawa kecil. Haris menatap Putri. Aku datang ke sini sebenarnya ingin mengundang kamu, katanya. 2 hari lagi, ke pertandinganku. Putri mengangguk. Aku usahakan datang. Tapi kamu juga harus berusaha kendalikan emosimu itu. Mengerti? Haris menatap Putri dan mengangguk pelan. Matahari mulai turun. Cahaya senja menyentuh jalan itu dengan lembut. Putri mengelus kepala kucing itu pelan. Hidup aneh ya, katanya. Haris tersenyum. Iya. Mereka berdiri di tempat yang sama seperti setahun lalu. Namun kali ini, tidak ada kemarahan. Tidak ada kesombongan. Tidak ada luka yang belum sembuh. Hanya orang-orang yang akhirnya sampai di tempat yang seharusnya. Dan Putri tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Hari itu, gedung pertandingan sudah ramai sejak pagi. Bukan hanya oleh murid-murid taekwondo dan pelatih, tetapi juga oleh penonton umum yang ingin menyaksikan pertandingan resmi tingkat kota. Spanduk kecil tergantung di beberapa sudut. Kursi tribun terisi perlahan. Suara langkah kaki, obrolan pelan, dan gesekan sepatu di lantai arena bercampur menjadi satu. Haris sudah tiba sejak lama. Ia berdiri di ruang pemanasan, menunduk, mengatur napas. Tangannya mengepal dan membuka kembali. Otot lengannya terasa hangat. Keringat mulai muncul di pelipisnya, bukan karena gugup, melainkan karena ia benar-benar mempersiapkan diri. Seorang pelatih mendekat. Tenang, katanya pelan. Main seperti latihan saja. Haris mengangguk. Iya. Ia melirik ke arah tribun secara refleks. Putri belum ada. Sesaat ada rasa kosong di dadanya. Namun Haris segera mengalihkan pandangan. Ia menarik napas panjang. Hari ini bukan tentang siapa yang menonton. Hari ini tentang bagaimana ia berdiri di matras. Di tribun depan, Pak Darmawan sudah duduk tegak. Ia datang lebih awal dari jadwal. Tangannya bertumpu di lutut. Tatapannya lurus ke arena. Wajahnya tenang, tetapi jelas ada ketegangan halus di sana. Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, Putri akhirnya masuk. Ia berjalan cepat menyusuri lorong tribun. Wajahnya sedikit lelah. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Kemacetan panjang membuatnya terlambat. Maaf, ucapnya lirih saat duduk di samping Pak Darmawan. Pak Darmawan menoleh. Kamu sampai. Putri mengangguk. Macet. Pertandingan pertama dimulai. Haris melangkah ke tengah matras. Lawannya berdiri di seberang. Keduanya menunduk hormat. Wasit memberi aba-aba. Ronde pertama berjalan cepat. Haris tidak langsung menyerang. Ia menjaga jarak. Membaca pola. Beberapa kali lawannya mencoba menekan. Haris mundur setengah langkah. Memutar badan.
menghindar dengan efisien. Putri memperhatikan dengan seksama. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada gerakan tergesa. Tidak ada keinginan untuk pamer. Setiap teknik dilakukan seperlunya. Dia tenang, gumam Pak Darmawan. Putri mengangguk pelan. Ronde kedua berlangsung lebih keras. Lawan Haris mulai meningkatkan tempo. Serangan bertubi-tubi datang. Satu tendangan nyaris mengenai. Haris menangkis, lalu membalas dengan satu pukulan bersih. Sorak kecil terdengar dari tribun. Namun Haris tidak tersenyum. Ia tetap fokus. Di ronde terakhir, napas Haris mulai berat. Keringat menetes ke matras. Lawannya tampak sama lelahnya. Keduanya berdiri berhadapan, menunggu celah. Lalu momen itu datang. Dalam sepersekian detik, Haris mengubah posisi kakinya. Tubuhnya berputar sedikit. Tangan dan kakinya bergerak dalam satu rangkaian yang halus. Putri menahan napas. Itu, bisiknya. Haris menggunakan jurus itu. Jurus yang dulu membuatnya terjatuh. Jurus yang ia pelajari bukan dari buku, bukan dari pertandingan, melainkan dari kekalahan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Jurus itu mengenai sasaran dengan bersih. Wasit mengangkat tangan. Pertandingan selesai. Suara tepuk tangan memenuhi gedung. Haris berdiri terdiam sejenak. Dadanya naik turun. Matanya kosong beberapa detik. Seolah baru menyadari apa yang barusan ia lakukan. Lalu ia menunduk hormat ke arah lawannya. "Terima kasih," ucapnya. Lawannya tersenyum dan menjabat tangannya. Pak Darmawan menutup mata sesaat. Napasnya terasa berat. Dia akhirnya mengerti, katanya pelan. Putri menatap Haris tanpa berkata apa-apa. Dadanya terasa hangat. Sesi wawancara dilakukan di tengah arena. Seorang pewawancara mendekat. "Selamat atas kemenangan hari ini. Apa yang membuat permainan Anda berbeda dari biasanya?" Haris menatap ke depan. "Saya belajar bahwa taekwondo bukan soal menjatuhkan orang lain," katanya. "Tapi soal mengendalikan diri." Pewawancara tersenyum. "Ada yang ingin Anda sampaikan?" Haris terdiam sejenak. "Ada seseorang," katanya perlahan, "yang mengajarkan saya arti jurus itu. Dia tidak ada di matras. Tapi tanpa dia, saya tidak akan berdiri di sini hari ini." Kamera menyorot wajahnya. Haris menoleh ke tribun. Tatapan mereka bertemu. Putri terkejut sejenak, lalu menunduk kecil. Pak Darmawan tersenyum tipis. Tidak ada nama yang disebut. Tidak perlu. Hari itu, Haris tidak hanya menang pertandingan. Ia menang atas dirinya sendiri. Cerita selesai. Pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang berdiri paling tinggi, melainkan siapa yang paling mampu merendahkan hati. Jurus yang dulu digunakan untuk menjatuhkan, akhirnya dipakai untuk menghormati. Dan gadis yang pernah dipandang rendah, memilih berjalan tenang tanpa menuntut apapun. Karena kemenangan sejati tidak selalu dirayakan dengan sorak. Kadang, ia hadir sebagai senyum kecil yang akhirnya tulus. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.